Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bagaimana dengan jika kita berinfak untuk para penghafal Al-Quran, Ustadz? Apakah kita bisa mendapatkan pahala menghafal Al-Quran yang mereka untuk bekal kita di akhirat nanti, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Ahibati fillah, kalau bicara rahmat Allah Azza wa Jal, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nabi juga alaihi salatu wasallam menyebutkan ya tentang bagaimana beramal. Kalau bicara tadi seorang yang mempersiapkan para penghafal Quran, dia membiayai, apakah dia akan dapat bagian pahala? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersiapkan seorang untuk berjihad di jalan Allah, maka dia telah perang. Jadi orang mempersiapkan seseorang untuk berperang, itu telah berperang. Dan insya Allah, tatkala kita mempersiapkan kebaikan untuk orang lain, kita dapat bagian dari pahala itu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada perbuatan baik, dia mendapatkan pahala seperti orang itu. Cuma bicara bagiannya berapa, bagaimana kondisinya, dan jelas Allah akan memberikan pahala yang sangat besar sekali. 1 dilipat gandakan jadi 10, 10 bisa dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Allah wasi'un alim. Sehingga bagi orang, kalau bicara di antara yang tidak putus amalannya, kalau bicara 3 ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mungkin dikatakan, Ana nggak punya ilmu, tapi Ana memfasilitasi bagaimana ilmu yang bermanfaat bisa disampaikan. Ana membiayai anak-anak itu supaya dapat ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka mengamalkannya. Ana berharap pahala itu, berharaplah pahala dari Allah. Karena Allah wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ya Allah, jazakumullah khairan ya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Suami anak kadang rajin, kadang malas sholat berjamaah di masjid. Kalau diingatkan malah suka ngomel dengan alasan lagi nggak mood. Kalau anak nasihatin suami, apakah anak termasuk menggurui suami, Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang-kala berkurang dia. Dan Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan, inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Setiap amalan itu ada masa membaranya, semangat, tapi ada masa loyonya, redup, jemaah. Apa tugas istri tatkala mendapati suami sedang redup cahayanya, sedang lemah imannya? Maka fokuskan kepada yang wajib. Karena ada kondisi orang ini, kalau dipaksain mengamalkan yang sunnah, akhirnya nanti berantakan dia. Ketika imannya rendah, fokuskan kepada yang wajib-wajib saja. Yang haram tinggalkan, yang sunnah tahan dulu. Yang wajib-wajib saja. Setelah imannya kembali menguat, ajak suaminya berzikir, ajak suaminya baca Quran. Di rumah nih umpamanya dia belum mau ke masjid, oke lah. Dengan harapannya ketika imannya kuat dia kembali ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagaimana dia sholat tepat waktu, anggap seperti itu ketika dia di rumah. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah. Apabila seorang istri mengajak atau menganjurkan suaminya untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla, apakah itu disebut menggurui? Sebenarnya tidak. Kita itu diperintahkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kadangkala suami melihat istrinya yang lemah imannya, yang turun semangatnya. Kadangkala istri melihat suaminya seperti itu.
Apakah dibiarkan? Tidak. Wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran, untuk menetapi kebenaran, dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Dan memang orang kalau memberikan arahan kepada orang lain untuk berbuat baik, biasanya dia akan dibenci, dia akan dimusuhin, bahkan mungkin dia akan dimarahin. Maka engkau sabar dan berusaha untuk memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat pula, sehingga suami tidak merasa dilecehkan. Bahasa yang indah, yang penuh penghormatan kepada suami, dengan harapan dia tahu bahwa istrinya menginginkan kebaikan buat dia, sambil didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jika kita baru kelar baca Al-Quran atau baru tuntas khatam Quran Ustaz, lalu kita pasang di status kita, apakah itu bisa langsung dikatakan ria Ustaz, yang langsung menghapus amal? Atau apakah mungkin Ustaz, jika kita mungkin melihat seseorang pasang status seperti itu, apakah mungkin niatnya untuk memberi contoh atau memotivasi yang lain Ustaz? Mau nasihatnya Ustaz. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan kalau bicara seorang melakukan itu, coba kita, ini kalau bicara kita, jangan. Kalau bicara seorang muslim, menghindari hal itu. Ada amalan-amalan yang perlu disembunyikan, dan ada amalan-amalan yang perlu dijelaskan agar orang tahu, melihat, sehingga mereka bersemangat. Jadi kalau bicara, siapa sih engkau? Apakah engkau seorang tokoh yang diikutin oleh banyak orang, sehingga tatkala engkau berbuat terang-terangan, harapannya orang itu ikut? Boleh jadi. Tapi kalau engkau bukan tokoh, engkau bukan sosok yang memiliki pengikut, lalu engkau menunjukkan, engkau mengamalkan amalan itu, boleh jadi nanti jadi ria gitu. Tapi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Memang kalau bicara tanda-tanda orang ria itu, ya dia ingin diketahui amalan dia. Ada orang yang beramal sembunyi-sembunyi, subhanallah jemaah. Anda baca di kitab Ibn Abi Dunya berkaitan dengan niat. Ini ada kisah Israiliyat. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah di dalam gua selama 40 atau 50 tahun. Beribadah di gua. Lalu Allah perintahkan dia untuk disiksa, diazab, dimasukkan ke neraka. Heran malaikat, ya Allah, ini hambamu beribadah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, di dalam gua situ dia beribadah, kenapa dia jadi diazab? Maka dikatakan, iya, memang secara fisik dia beribadah sembunyi-sembunyi, tapi hatinya dia ingin ibadah dia diketahui orang. Jadi kita perlu jaga hati. Ada orang yang ibadahnya terang-terangan, dilihat orang, tapi dia ikhlas. Ada orang yang sembunyi-sembunyi, tapi ternyata hatinya nggak ikhlas. Jadi intinya di amalan hati. Tatkala kita melihat kawan kita, mamanya bikin status, dia alhamdulillah sudah selesai 1 juz. Boleh jadi tujuannya memang buat kawan-kawan dia yang punya nomor dia itu, mereka juga semangat gitu loh. Ayo, aku hari ini alhamdulillah selesai 1 juz, kalian gimana? Ini dalam rangka memotivasi, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tadi hanya sekedar pamer. Jadi kembali kepada hatinya, dan usahakan ada amalan-amalan yang tidak perlu diketahui oleh orang, dengan harapan Allah menerima amalan kita. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Barakallahu fikum. Namun Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, menyambung mengenai ria Ustaz. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa baca Quran itu kan amalannya besar ya Ustaz ya, karena di dalamnya satu huruf itu ada 10 kebaikan, sedangkan yang kita baca demikian banyak hurufnya gitu Ustaz. Jika kita sudah terlanjur berbuat ria Ustaz,
apakah ada cara biar amalan yang besar itu kita bisa ambil kembali, Ustadz? Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, kita tahu taubat jamaah. Orang yang bertobat itu bukan nol. Orang yang bertobat kemudian dia memperbaiki amalannya, Allah akan jadikan keburukan-keburukan dia itu jadi pahala.